Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Natasha Bila dengan NPM 203100888 dari kelompok 10. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan kita sama-sama belajar tentang suatu klinis. Yang pertama yaitu salpingitis. Salpingitis didefinisikan sebagai infeksi dengan pada saluran telur yang merupakan transportasi oosit dan sperma, pembuahan dan perkembangan embrio awal. Jadi salpingitis ini mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu salpingitis akut. Pada salpingitis akut, tuba Pavlovi itu menjadi merah dan bengkak serta keluar cairan yang berlebihan sehingga menyebabkan bagian dalam tindak tuba sering menempel secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu salpingitis kronis. Biasanya mengikuti gejala akut, infeksi terjadi ringan dalam waktu yang panjang dan tidak menunjukkan banyak tanda dan gejala. Untuk etiologi dari si salpingitis ini disebabkan oleh bakteri penginfeksi. Jenis-jenis bakteri yang biasanya dapat menyebabkan salpingitis itu sendiri yaitu ada Mycoplasma, Staphylococcus atau seperti gonore, Clostridia, infeksi puerperal dan Pusterratum. Selanjutnya biasanya ditimbulkan oleh raden anexa sebagai tindakan keroksin, laparotomi, pemasangan neude dan sebagainya. Perluasan radang ini, alat ini sendiri letaknya tidak jauh dari appendix. Untuk patofisiologi dari salpingitis ini yaitu infeksi biasanya berawal pada bagian vagina dan menyebar ke bagian tuba Pavlovi. Infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening. Infeksi pada salah satu tuba Pavlovinya juga bisa menyebabkan infeksi yang lain. Untuk prognosisnya, biasanya kasus ini dirawat secara rawat jalan dan Pusat Pengendalian Penyakit telah mengumumkan serangkaian rekomendasi untuk pengobatan rawat jalan pada salpingitis akut. Pengobatannya juga memperhitungkan etiologi polimikrobial dari si salpingitis. Kemudian antibiotiknya juga dapat membantu perubahan prognosis infertilitas secara signifikan. Untuk epidemiologinya, lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat. Namun, jumlah insiden ini mungkin lebih besar karena metode pelaporan tidak lengkap dan juga terlalu dini serta banyak kasus yang dilaporkan pertama ketika penyakit itu telah pergi begitu jauh bahwa mereka telah mengembangkan kronis komplikasi. Bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi yang sering dan paling umum. Ini memungkinkan sekitar 11% di antara anggota kelas sosial ekonomi rendah. Namun hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor risiko independen untuk si salpingitis. Untuk faktor risikonya, yang pertama sudah memiliki teori bahwa menstruasi retrograde dan bahwa serviks terbuka selama menstruasi. Infeksi memungkinkan untuk mencapai saluran tuba. Lalu prosedur bedah, biopsi endometrium, kuret, dan histeroskopi. Untuk selanjutnya yaitu tanda dan gejala serta komplikasi dari si salpingitis. Yang pertama tandanya yaitu nyeri pada sisi perut, demam, mual muntah, kelainan pada vagina seperti perubahan warna yang tidak normal, atau bau nyeri selama ovulasi, sering pipis, dysmenorrhea, nyeri abdomen, pendarahan pervagina atau sekret. Kemudian gejalanya yaitu menggigil, demam biasanya sering ditemukan dan menstruasi dapat meningkat dalam jumlah serta lamanya. Untuk komplikasi salpingitis ini, penanganan yang tidak serius, salpingitis bisa menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu seperti kehamilan ektopik, infeksi yang terjadi di daerah dekat tuba Pavlovi seperti ovarium, uterus, infertilitas, penginfeksi orang yang diajak berhubungan seksual. Kemudian, untuk pengobatan dari si salpingitis ini, yaitu perawatan penyakit salpingitis, dilakukan dengan pemberian antibiotik sesering mungkin sampai beberapa minggu. Kemudian antibiotik ini juga dipilih sesuai dengan mikroorganisme yang menginfeksi.
Pasangan yang diajak berhubungan seksual harus dievakuasi, di-screening, dan bila perlu dirawat untuk mencegah terjadinya infeksi kembali. Perawatan dapat dilakukan dengan antibiotik untuk menghilangkan infeksi. Kemudian perawatan di rumah sakit dan pemberian obat antibiotik melalui intervena atau infus. Kemudian pembedahan dilakukan jika pengobatan antibiotik menyebabkan terjadinya resisten pada si bakteri. Selanjutnya yaitu berobat jalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang suatu klinis lagi, yaitu inclusion case. Definisinya, kista epidemiologi biasanya dikenal sebagai kista sebasea, adalah nodul superdermal enkapsulasi jinak yang diisi dengan bahan-bahan keratin. Paling sering terjadi di wajah, leher, dan juga badan. Kista ini juga dapat ditemukan di mana saja, termasuk alat kelamin, jari, dan kasus di dalam mukosa bulat. Kemudian untuk etiologinya merupakan hasil dari proliferasi sel-sel epidermis yang dalam ruang batas dari dermis. Analisis pola lipid mereka menunjukkan kemiripan dengan epidermis. Selain itu, kista epidermoid mengungkapkan klitokretin 1 dan 10 yang merupakan konsekuensi dari lapisan suprabakalis epidermis. Sumber epidermis ini hampir selalu ditemukan di insipulum dari folikel rambut yang oleh bahan terangsang dengan kandungan dalam kista epidermis. Kemudian untuk epidemiologinya, kista epidermoid adalah kista kulit yang paling umum dan biasanya terjadi pada dekade ketiga dan keempat dalam kehidupan. Jarang ditemukan kista ini sebelum pubertas. Mereka sebagian besar ditemukan pada laki-laki versus perempuan, yaitu 2:1. Pada periode neonatal, kista epidermoid kecil yang disebut sebagai milia yang sering terjadi. Sekitar 1% dari kista epidermoid telah dicatat memiliki transformasi ganas menjadi karsinoma sel squamosa atau SCC dan karsinoma sel basal BCC. Selanjutnya untuk patofisiologinya, kista epidermoid ini berasal dari intibulum muskular. Umumnya kista ini ialah hasil dari penyumbatan lubang folikel. Kista berkomunikasi dengan permukaan kulit melalui lubang berisi keratin. Gangguan folikel penting dalam patogenesis karena mereka acne vulgaris mungkin memiliki beberapa kista epidermoid yang berasal dari komedo. Untuk tata laksananya, yang pertama yaitu perawatan yang paling efektif melibatkan eksisi bedah lengkap kista utuh. Eksesi lengkap ini harus ditunda jika terdapat infeksi aktif karena bidang disesi atau disulit. Kemudian yang kedua, anestesi lokal dengan epinefrin lebih disukai untuk minimalkan pendarahan. Anestesi harus disuntikkan di sekitar kista dengan menghindari injeksi langsung ke dalam kista. Sayatan elips berdiameter kecil dan masukkan inti pusat ataupun kelum dalam digunakan. Untuk hasil kosmetik yang optimal, menjaga sayatan di garis ketegangan kulit misalnya adalah sangat penting. Yang ketiga, pendekatan benda alternatif juga dapat dilakukan dengan biopsi punch dan mengusirkan kista utuh melalui defek kecil atau ekspresi standar. Jika ada peradangan di sekitarnya, triaminocoline intralasif dapat digunakan untuk membantu mengurangi peradangan. Selain itu, menunda operasi pengangkatan. Jika kista telah pecah dan lapisannya hancur, kista tidak akan muncul kembali. Sepertinya cukup penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.